Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pram kehadirannya dan Bu Dewi serta mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau dari wajahnya tampak semua sehat, nggak ada satupun yang COVID ya. Mudah-mudahan tidak juga. Gitu. Hari ini kita akan seminar, mungkin langsung saja karena waktunya sudah terlalu sempit gitu ya. Silakan Hazza Reviana atau dipadu sama siapa nih moderatornya? Kita langsung aja. Ya langsung aja silakan Reviana. Inas Pak. Ya silakan Reviana langsung aja. Oh iya baik Pak. Sebentar saya share dulu PPT-nya. Jangan terlalu lama ya. Ya, iya Bu. Ya. 10 menit aja. Saya juga nggak lama-lama. Bu Pram yang harus lama. Bu Pram masa 5 menit. Hemat kuota. Ini kan gratis, Bu. Ini kan disediakan fakultas. Oh ya. Ya. PPT-nya udah muncul belum ya Bu? Belum. Belum? Belum muncul, masih lama kali. Ya udah. Reviana kamu di mana? Rumahnya. Nah, udah. Nah, udah. Udah muncul Udah. lagi. Oh iya. Hilang lagi. Share. Udah muncul tadi. Share screen. Sudah Pak. Ya. Sudah muncul belum? Belum. Belum tadi. Kalau dimulai saja sambil nunggu gimana Pak? Ya, silakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Hubungan Antara Sikap Terhadap STEM PJBL dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA SMP. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya adalah Revolusi Industri 4.0 merupakan kemajuan teknologi yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologi, di mana terdapat perubahan cara hidup manusia secara fundamental. Dengan demikian, perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat yang mengalami terobosan semua disiplin ilmu, di antaranya kecerdasan artifisial, teknologi, dan bioteknologi. Perkembangan teknologi ini tentunya berdampak terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Perubahan era ini harus dihadapi oleh siapapun, sehingga dibutuhkan penyiapan sumber daya manusia yang memadai agar siap menyesuaikan dan mampu bersaing dalam skala global. Menurut LASE tahun 2019, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah, kemudian bahkan di perguruan tinggi, adalah kunci untuk mampu mengikuti perkembangan revolusi 4.0. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya membutuhkan keterampilan. Keterampilan abad 21 merupakan keterampilan yang diharapkan muncul dan berkembang pada peserta didik guna menyiapkan diri mereka dalam menghadapi kemajuan zaman beberapa tahun mendatang. Menurut Zubaidah tahun 2017, keterampilan abad 21 masih relevan dengan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Keterampilan abad 21 dirumuskan dalam kompetensi 4C, yaitu critical, creative, communication, and collaboration. Kemajuan teknologi adalah setiap inovasi yang diciptakan oleh manusia dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi kehidupan. Manusia juga sudah banyak menggunakan teknologi sehingga dapat dikatakan bahwa
manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Begitu juga konteks dalam belajar maupun pendidikan, karena pembelajaran saat ini adalah merupakan pembelajaran kontekstual, sehingga konteksnya adalah teknologi. Guru diharapkan menggunakan teknologi sebagai konteks belajarnya. Maka dari itu, penting bagi suatu negara untuk meningkatkan kreativitas dan daya saing mereka melalui pendidikan STEM. STEM merupakan kepanjangan dari Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics dalam bahasa Inggris. Menurut Handayani dalam NESA tahun 2017, istilah STEM sudah ada sejak tahun 90-an. STEM merupakan suatu pendekatan dibentuk berdasarkan perpaduan beberapa disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, teknik atau rekayasa, dan matematika. Adapun manfaat pendekatan STEM dalam pembelajaran diantaranya adalah membuat siswa dapat memecahkan masalah dengan lebih baik dan mandiri. Siswa dapat berperan sebagai inovator, penemu, pencipta, pemikir logis, dan melek teknologi. Penelitian Han dan Carpenter tahun 2014 menjelaskan bahwa sikap siswa terhadap STEM PJBL mengacu pada cara siswa berpikir, memahami tentang STEM, dan cara mereka melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Kelamaan pendahuluannya. Gimana Pak? Putus-putus. Kelamaan pendahuluannya, disingkat pendahuluannya lama banget. Oh iya Pak. Hasil penelitian Han dan Carpenter tentang sikap siswa terhadap STEM PJBL, rata-rata keseluruhannya 3,542 dengan kategori sedang. Hal ini berarti bahwa siswa kelas menengah di Korea memiliki sikap positif terhadap STEM PJBL. Nah, selanjutnya proses pembelajaran yang terjadi akan memunculkan sikap pada siswa. Sikap adalah reaksi kognitif, afektif, dan perilaku seseorang mengorganisasi diri sendiri dan objek apapun. Sikap belajar siswa akan terwujud dalam perasaan senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka terhadap pembelajaran. Nah, setelah dilakukan proses kegiatan belajar dan mengajar, maka siswa akan memperoleh hasil belajar. Hasil belajar merupakan kumulatif dari beberapa aspek yang pada dasarnya telah dilakukan oleh peserta didik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah sikap. Menurut Bruno dalam SAH, sikap sangat berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa, karena jika siswa sudah memiliki sikap positif atau cenderung terhadap suatu pembelajaran, maka dapat mempengaruhi hasil belajar yang dicapai siswa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada guru mata pelajaran IPA SMP Global Madani Bandar Lampung, sudah pernah menerapkan pembelajaran IPA berbasis STEM PJBL di kelas 9. Guru menyatakan bahwa pembelajaran IPA berbasis STEM dapat membuat siswa dapat memahami konsep materi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Nggak bisa ya, share screen-nya. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hubungan antara sikap terhadap STEM PJBL dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 9 di SMP Global Madani Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap STEM PJBL dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 9 SMP Global Madani Bandar Lampung. Manfaat penelitian mencakup 4 poin. Manfaat bagi pendidik untuk memberikan informasi tentang sikap terhadap STEM PJBL dengan hasil belajar siswa, sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran IPA berbasis STEM di sekolah. Bagi sekolah, sebagai masukan untuk menerapkan pembelajaran IPA berbasis STEM secara berkelanjutan. Bagi peneliti mampu mendeskripsikan tentang sikap terhadap STEM PJBL dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Dan
dapat menjadi bekal saat menjadi pendidik kelak. Yang terakhir, bagi pendidik lain sebagai bahan rujukan dan memberikan informasi tentang sikap terhadap STEM PJBL dengan hasil belajar. Yang selanjutnya, ruang lingkup meliputi sikap, metode pengumpulan data, hasil belajar, subjek penelitian. Ruang lingkupnya tidak usah. Oh, iya, Bu. Yang selanjutnya, kerangka pikir. Langsung hipotesis saja. Ya. Yang selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, H0, tidak ada hubungan antara sikap terhadap STEM PJBL dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA SMP Global Madani Bandar Lampung. H1, terdapat hubungan antara sikap terhadap STEM PJBL dengan hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa SMP Global Madani Bandar Lampung. Bab 3, yang pertama, waktu dan tempat penelitian akan dilaksanakan di SMP Global Madani Bandar Lampung, tahun ajaran 2019-2020, semester genap pada bulan Mei. Populasi dan sampel, populasi kelas 9 di SMP Global Madani. Sampel yang digunakan menggunakan teknik purposive sampling. Desain penelitian termasuk desain penelitian deskriptif. Prosedur penelitian melalui 2 tahap. Yang selanjutnya, jenis data. Jenis data dari penelitian ini adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data diambil dari angket dan juga data hasil belajar. Yang terakhir, teknik analisis data. Dalam penelitian ini adalah analisis korelasi untuk melihat hubungan sikap terhadap STEM PJBL dengan hasil belajar siswa. Namun sebelumnya dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan linearitas. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Langsung saja. Jadi siapa yang moderatornya? Enggak ada ya? Langsung saja, Patria. Revi, langsung saja jadi moderator kalau begitu. Oh iya, Bu. Siapa yang gitu ya? Ada sesi tanya jawab tidak ya, Bu? Ada. Oh ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizka Syafitri. Saya ingin bertanya kepada saudari penyaji, berdasarkan surat edaran dari Dekan FKIP Unila tentang penyelesaian skripsi mahasiswa, bahwa pengambilan data dilakukan perubahan ke arah penelitian yang tidak harus turun ke kelas langsung atau offline. Bagaimana cara Anda untuk mendapatkan data dari siswa maupun guru di sekolah tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ananda. Pengambilan data akan dilakukan secara online, dan kalau rencana dari saya menggunakan Google Form, tapi belum konfirmasi dengan pembimbing. Kalau untuk guru di sekolah, saya sudah menanyakan terkait hal tersebut dan sudah diizinkan. Ya, baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada saudari Reviana. Nama saya Bilqis Nurizati. Jadi pertanyaan saya kan tadi jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Nah, dan yang digunakan adalah surveinya. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya kan terdapat data hasil belajar. Lalu bagaimana data hasil belajar itu dapat Reviana dapatkan ketika pembelajarannya tidak ke sekolah dan menyebar angket gitu? Oh iya, jadi penelitian saya ini tidak mengajar di kelas, tetapi ada data hasil belajar.
Nah, data hasil belajar ini saya peroleh dari guru yang telah mengajar di kelas 9, membelajarkan materi IPA dengan berbasis STEM PJBL. Jadi hasil belajar itu nanti yang akan saya ambil. Bagaimana, Bilkis? Oh iya, terima kasih. Ya. Baiklah, selanjutnya penyampaian kritik dan saran dari dosen pembahas kepada Ibu Dr. Pramudianti SSI MSI, disilahkan. Baik, terima kasih. Tes dulu nih, tes. Suara saya Bu. terdengar nggak ya? Ada, Bu. Ada ya? Ada. Baik, saya share dulu. Nggak bisa ya? Harus sign up dulu di sini. Apanya? Ini saya sudah lihat kok. Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. PDF-nya udah kelihatan. Sudah. Ini apa kursor saya kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oh ya, baiklah. Ya, sudah kelihatan. Suaranya nggak kelihatan. Suaranya terdengar. Ya, terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah membaca dari draft Reviana. Jadi akan meneliti mengenai hubungan antara sikap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap terhadap PJBL STEM dan hasil belajar. Ya. Saya membayangkannya X-nya itu sikap, Y-nya itu hasil belajar gitu ya. Iya. Yang pertama yang ringan-ringan dulu, yaitu mengenai tipe ya. Ada beberapa tipe yang saya jumpai. Kemudian juga penulisan kata sambung di. Jadi kalau di abad ini disambung ya, karena tidak menunjukkan tempat. Jadi kalau di mana, maka dia dipisah. Tapi kalau diapakan, maka dia disambung. Itu kata kuncinya untuk menggunakan kata di. Iya, Bu. Kemudian di sini juga di halaman 3, di situ menyebutkan STEM adalah suatu pendekatan. Mungkin perlu diperjelas. Pendekatan pembelajaran atau metode pembelajaran atau apa gitu ya kedudukannya. Kalau pendekatan kan berarti dia mewarnai pembelajaran ya. Kalau metode dia memiliki suatu langkah-langkah atau trik-triknya ya. Sedangkan Ya, kalau Bu. model dia memiliki suatu langkah yang sistematis yang harus berurutan. Kemudian di halaman 4 juga di sini ada disebutkan bahwa sikap siswa itu ada 5 faktor ya. Tetapi di sini disebutnya terdiri dari beberapa faktor. Sehingga berpengaruh terhadap kalimat di bawahnya. Oh, iya, Bu. Ya, jadi langsung saja sebutkan 5 faktor. Sehingga ketika
orang lain membaca yang kalimat berikutnya, mereka akan paham bahwa 5 faktor itu yang dijelaskan di sini yang tertinggi adalah faktor yang ini, interdisipliner, dan faktor yang kolaboratif. Kemudian untuk proses pembelajarannya ini, nggak kelihatan kena gambar ini. Proses pembelajaran yang terjadi itu bisa dijelaskan mungkin ya. Iya, Bu. Sebetulnya proses pembelajaran yang mana yang terjadi? Iya, Bu. Atau pada umumnya, atau ada suatu pembelajaran IPA atau IPS gitu ya dari Aidin ini. Iya, Kalau ini Bu. masih menimbulkan tanda tanya. Iya. Yang terjadi itu kan berarti merujuk sesuatu yang pasti ya. Iya, Bu. Kemudian untuk yang ini mungkin perlu ditambahkan ya. Mengapa Reviana mengambil judul ini? Iya, Bu. Mengapa memilih sikap dengan hasil belajar? Apakah belum ada yang meneliti? Ataukah sudah ada tapi di tempat lain? Saya kira ini perlu juga dikemukakan. Iya, Bu. Tadi yang ada cuma dari Korea gitu kan? Tetapi Iya. apakah dia berupa hasil belajar atau apa tadi, baru kolaborasi dan interdisiplinernya ya? Iya. Sementara hasil belajar belum ada yang meneliti atau mungkin belum dicantumkan di sini. Iya, baik, Bu. Ya. Kemudian juga apa pentingnya STEM ini bagi siswa SMP? Sehingga Reviana memilih sekolah SMP untuk mengkaji STEM PJBL ini. Kemudian kalau ini tipe ya, yang lain di naskah yang lain di sini mohon untuk diperhatikan juga. Iya, Bu. Ada beberapa tipe yang saya temukan. Kemudian nanti juga ada penulisan rujukan. Yang mana ya? Yang dalam-dalam gitu ya. Yang saya tandai kemarin itu Abdurrahman, kemudian titik koma, kamu sebutkan nama orang lagi, dalam siapa gitu ya, baru tahun. Iya, Bu. Nah ini ya, apa benar dalam penulisan pedoman Unila itu menggunakan cara seperti ini, Abdurrahman, titik koma, dalam isti'anah. Iya, Bu. Nanti saya cek lagi. Ya. Dan ini ada beberapa atau banyak ya, hampir semua yang dalam itu Revi menggunakan titik 2, titik koma ya. Nah ini ada juga nih di tabel ini ya. Nih, di sini ada juga. Nah, kemudian untuk populasi di sini baru disebutkan kelas 9 yang telah memperoleh pembelajaran IPA ya. Iya. Belum disebutkan wilayahnya di mana.
Iya, Bu. Biasanya menyangkut jumlah ya, karena ini akan menggunakan apa itu namanya survei. Iya, Bu. Jadi pemilihan sampelnya apa ya? Selain purposive sampling juga harus digabungkan dengan bagaimana jumlah sampel yang akan diambil, ya. Iya, Bu. Kemudian untuk desain ya, desain dan metode mungkin perlu dipikirkan kembali. Menurut buku yang saya punyai, ini bukunya, kelihatan kah? Sofyan Siregar. Ya, kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Ini. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Ya, Sofyan Siregar. Di situ kalau desain itu menyangkut ada metode, ada hipotesis dan seterusnya. Ya. Ya. Kemudian nah ini ya, kalau sudah mengemukakan caranya, maka dia termasuk ke dalam metode, sudah bukan desain lagi. Oh iya, Bu. Saya tunjukkan dulu ininya. Sebentar ya, tadi sudah ditandai kok. Ini jenis penelitian menurut metode itu ada survei. Survei. Ya. Itu berdasarkan hasil yang ingin dicapai. Kemudian ada juga penelitian yang berdasarkan penjelasan atau tingkat eksplanasi. Di sini ada punya Reviana masuk ke dalam penelitian asosiasi, ya, deskriptif, tetapi jenisnya penelitian asosiasi atau hubungan, ya. Iya, Bu. Ini di halaman 15, ya. Jadi jenisnya penelitian asosiatif atau hubungan yang induknya ke penelitian tingkat eksplanasi. Sedangkan metode yang akan digunakan, metode kan berarti caranya itu dengan metode survei. Iya, Bu. Jadi kalau desain yang saya pahami itu adalah suatu rancangan penelitian terkait dengan unit-unit percobaan dan juga perlakuan yang akan diberikan. Ya. Iya, Bu. Untuk uji-uji ini sebaiknya melihat kepada buku Sugiono ya. Karena ini dalam Damayanti ini apakah penulis metodologi penelitian atau bukan, itu yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian yang terakhir, ini yang mengenai kuesioner. Jadi kuesionernya menurut pandangan saya masih bersifat umum, karena di naskah ini saya baca
ada menyebutkan mengenai materi bioteknologi yang sudah dipelajari. Ya. Sehingga saya mengusulkan agar pada kuesioner ini pertanyaannya atau pernyataannya itu ada dikaitkan dengan bioteknologinya. Iya, Bu. Nanti yang diperoleh sikap STEM tentang bioteknologinya, tentang materinya. Mungkin itu ya, paham ya Reviana ya? Iya, Bu. Insya Allah paham. Kemudian sebaiknya ditambahkan juga instrumen mengenai apakah guru telah benar-benar mengajarkan STEM PJBL. Jangan-jangan hanya model proyek biasa. Ya, di mana di LKPD-nya tidak ditunjukkan kesestemannya itu. Misalnya meminta siswa untuk menggunakan satuan-satuan dalam matematika, atau meminta guru untuk menggunakan teknologi atau caranya, ya. Kemudian bioteknologinya sendiri tentang apa untuk sainsnya itu? Apakah tentang produk Gimana, Bu? makanan atau yang lain? Jadi di sini hanya ada satu ini instrumennya. Hanya Maaf, Bu, nggak ada siswa. suaranya. Putus-putus ya. Tapi nanti ada minta rekamannya dari admin kan? Barangkali boleh minta Bisa. rekamannya. Bisa nanti direkod. Oh iya, Bu. Ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kepada Pak Tri dan Bu Dewi, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari saran-saran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati nggak sih? Udah langsung Revi. Dulu. Oh iya. Ke Pak Tri dulu atau Bu Dewi dulu ya, Bu? Pak Tri dulu, nggak apa-apa. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Pram atas masukannya. Diperhatikan ya Reviana, tata tulis tadi. Memang banyak tata tulis yang ada yang tidak pas, baik pemenggalan maupun bahasa lah. Jadi dalam satu kalimat kadang memang masih ada yang membingungkan gitu. Saya juga sudah tanda di draftnya. Namun yang penting mungkin di ini pengambilan data. Tadi Bu Pram katakan bahwa ke arah bioteknologi ya. Di sini kan mungkin Reviana tidak menyuruh gurunya untuk mengajarkan materi tertentu ya. Jadi materinya mungkin bebas ya, apa yang ada di sana gitu. Jadi seadanya, tapi tetap akan direkam itu materinya apa, kemudian hasil belajarnya seperti apa. Kalau materi itu sudah lewat, berarti kan pretestnya sudah nggak mungkin lagi. Ya, paling mungkin baru ada bukan post-testnya yang ada. Ini kan yang diminta pretestnya apa, gitu, post-testnya seperti apa kan itu ya. Iya, Pak. Mungkin di sana nggak ada pretest, mungkin kalau guru ngajar biasanya jarang pretest sih. Tapi post-testnya ada. Kalau itu ya post-testnya saja yang diambil gitu. Maka itu nanti di bab 3 coba disesuaikan dengan keadaan yang terjadi gitu. Nah, kemudian memang kita tidak menyuruh gurunya untuk mengajar dengan materi tertentu, dan kita juga tidak mengamati. Maka itu mungkin Reviana harus minta data mengenai materinya apa, RPP-nya seperti apa, benar nggak bahwa itu sudah menggunakan STEM. Nah,
kemudian STEM-nya apakah 100% misalnya, apa 50%, itu seperti apa gitu. Karena itu penting ya, penting kenapa? Karena itu nanti berpengaruh tidak pada hasil belajarnya, itu menyangkut keaslian STEM-nya dan tidak. Mungkin guru katakan ini STEM loh, tapi ternyata dinilai tidak STEM. Tapi tetap itu harus diolah bagaimanapun, hasilnya seperti apa diolah, karena kita sudah nggak mungkin lagi mencari sasaran yang lain ya, karena di survei pertama dia mengatakan sudah STEM gitu. Jadi itu yang penting, jadi data ambil aja apa adanya gitu ya. Kemudian sedikit wawancara mengenai STEM-nya itu sekaligus minta RPP-nya seperti apa. Nah, bisa saja nanti ditambahkan ini nggak pakai Google Form nantinya ya? Iya Pak, rencananya begitu. Ya, dengan Google Form mungkin ditambahkan di bawah kalau ada ya saran atau apa-apa. Mau bahwa itu dengan STEM gitu. Ya, atau nggak bedanya dengan yang biasa dilakukan. Siapa tahu guru katakan STEM tapi siswanya nggak pernah tahu bahwa itu STEM gitu, nggak bisa merasa. Mungkin ini bisa untuk melakukan tambahan tambahan nanti mendeskripsikan hasil gitu. Ya, jadi misalnya terjadi ada ketidakcocokan atau mungkin kok tidak ada hubungan ya misalnya seperti itu. Kenapa bisa seperti ini? Oh, mungkin karena STEM-nya tidak benar atau mungkin tidak merasa itu STEM gitu. Sehingga siswa nggak paham. Kemudian juga dijelaskan lagi di di kuesioner bahwa ini adalah tentang STEM gitu. Sehingga siswa tahu, jangan hanya biasa. Gitu. Kemudian sejujur mungkin itu juga harus tambahkan ya. Karena kita nggak berhadapan langsung sama siswanya, hanya menggunakan Google Form. Kalau langsung kita bisa ngobrol, bisa dipandu lah dalam tanda kutip ya, bahwa ini tuh maksudnya apa gitu. Tapi kalau enggak kan ya harus dengan tulisan itu. Gitu. Jadi nah kemudian nanti akan dipisahkan, misalnya nanti ada yang bagaimana sikapnya dan bagaimana prestasinya. Kan ada yang tinggi, rendah, sedang mungkin ya. Ada korelasi enggak? Mungkin siapa tahu makin tinggi sikapnya, maunya makin tinggi juga nilainya, maunya seperti itu. Kadang-kadang ada juga sikapnya tinggi, mungkin nilainya rendah. Nah, itu juga harus dicari mengapa bisa seperti itu gitu. Karena hasil penelitian orang di luar negeri yang menjadi paper utama itu mengatakan ada hubungan gitu. Nah, kalau di sini nggak ada hubungan, apakah mungkin karena kurang subjeknya, kurang banyak, karena ini satu sekolah ya, atau seperti apa? Jadi survei itu memang butuh banyak data gitu, baru bisa disimpulkan. Tapi kalau di satu sekolah ya udah nggak apa-apa, karena memang keadaan seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Jadi ungkap sebanyak mungkin, karena kalau dengan guru mungkin bisa ini ya bisa, apalagi gurunya kan alumni kita juga, mungkin bisa bebas lah minta data gitu. Iya Pak. Kali itu bagaimana, terima kasih Bu Pram ya atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kritik dan saran dari Bu Dr. Dewi Lengkana. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Pram yang sudah memberikan masukannya ya. Ada beberapa hal juga mungkin dari saya. Tadi juga dari Pak Rijalmo sudah dikatakan bahwa untuk datanya, pertama itu saya melihatkan pada tadi Anda menyebutkan data kualitatif ya. Tetapi di analisisnya Anda menggunakan kuantitatif. Analisis korelasi itu semuanya itu adalah kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi untuk yang sekarang ini diperlukan data kualitatif. Yang dimaksud dengan kualitatif itu adalah deskripsi tetapi secara tertulis. Jadi misalnya tadi untuk yang sekarang karena kita tidak bisa berhadapan langsung mendapatkan data langsung ya, maka Anda harus mempunyai gambaran STEM, pembelajaran STEM yang dilakukan oleh si guru tadi. Apakah memang tadi seperti kata Bu Pram ada STEM-nya, ada ke-STEM-annya sampai mana misalnya. Nah ini itu kalau misalnya Anda mau menceritakan bahwa si guru itu mengajarkannya seperti ini, seperti sini, nah itu namanya data kualitatif. Jadi tidak ada misalnya persentase, tidak. Kalau kualitatif itu seperti itu. Tapi kalau kuantitatif
itu ada yang ada presentasi itu adalah kuantitatif karena itu masih ada hitungan-hitungan. Nah, jadi di sini Anda diperlukan data yang kualitatif untuk menggambarkan bagaimana pembelajaran STEM yang dilakukan oleh si guru itu. Nah, yang saya kira itu agak susah untuk yang kondisi sekarang ini karena nanti Anda kan akan turun bulan Mei. Iya. Bulan Mei itu belum tentu juga si guru itu akan sekolah bisa buka kan? Iya, Bu. Itu bagaimana? Apakah akan sangat susah kalau sekarang kan mereka mengajar tidak menggunakan STEM kan? Menggunakan Google Classroom. Iya, Bu. Jadi kan tidak akan kelihatan STEM-nya di mana? STEM PJBL-nya kalau seperti ini. Pembelajarannya sudah dilakukan sekitar bulan Januari, Februari apa? Sudah dilakukan, Bu, tapi saya lupa. Oh, berarti gimana, Bu Pram? Berarti Anda sudah punya data. Gimana, Bu? Februari akhir bioteknologi. Iya, Bu, bulan Februari. Jadi saya waktu itu sempat melihat langsung proses pembelajaran di kelas dan juga di laboratoriumnya. Begitu ya. Oh, berarti Anda sudah punya data kualitatif tadi yang dikatakan oleh Bu Pram tadi, data kualitatif pembelajaran STEM pada materi bioteknologi. Jadi bagaimana Anda harus tahu menceritakan ketika dia mengajarkan bioteknologi itu mana yang STEM-nya itu ya. Jadi sudah punya data kualitatifnya. Iya, Bu. Kemudian yang kedua saya menambahkan tadi untuk surveinya. Ini karena ini penelitian survei. Kalau survei itu biasanya adalah tidak semua data yang ada digunakan, jadi tidak menggunakan sampel lagi. Biasanya kalau survei itu seluruh populasi, sampelnya sama dengan populasi. Yeah. Jadi di sekolah itu ada berapa kelas yang diajar oleh si guru itu dengan menggunakan STEM, dengan bioteknologi itu? Ada berapa? Ada 4 kelas, Bu. Nah, diambil semuanya. Jadi jangan menggunakan sampel purposive sampling lagi. Iya, Bu. Ya, jadi survei. Kemudian juga satu lagi, kan Anda nanti akan mengambil datanya menggunakan Google Dokumen ya? Iya. Nah, untuk nanti menambahkan tadi kan Patri sudah menjelaskan karena tidak bisa, itu harus juga disertai dengan wawancara. Jadi buat protokol wawancara apa aja yang akan digunakannya sehingga dia tahu apakah itu temnya apa yang kayak gitu tadi itu namanya protokol wawancara. Nah, jadi Anda sudah harus menuliskan apa saja yang akan ditanyakan di dalam wawancara itu. Nah, untuk yang wawancara itu mungkin tidak harus semua anak, tapi ambil berapa persen dari populasi itu. Jadi itu untuk melengkapi datanya, ya. Iya, Bu. Ya, jadi Bu. untuk yang sekarang juga untuk yang lainnya, juga untuk mahasiswa yang lainnya yang ikut ini, kalau untuk yang penelitian yang sekarang ini yang tidak bisa mengambil data langsung ya ke sekolah, itu selain menggunakan instrumen juga harusnya disertai dengan dokumen wawancara untuk mengambil datanya. Kalau mengambil dokumen itu ya, Google Dokumen wawancara, ambil berapa persen dari populasi untuk yang diwawancara. Nah, untuk bagaimana mengambil siswanya kan gitu, itu nanti ditanyakan aja ke gurunya. Mungkin gurunya punya datanya, jadi siapa yang harus dihubungi misalnya gitu. Baik, Bu. Saya kira itu saja. Terima kasih tadi kepada Bu Pram dan juga kepada Pak Ji yang sudah memberikan masukannya ya. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan kalau dengan menggunakan sedikit modifikasi atau tambahan-tambahan seperti tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan hadir dalam acara seminar proposal saya pada hari ini, dan juga teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti menjadi peserta. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan.
Mungkin bisa langsung diakhiri saja ya, Bu. Ya, silahkan diakhiri boleh. Oh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pram, Bu Dewi, makasih. Untuk peserta lain